Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atik Fahmi, peserta PPG dengan nomor peserta 1674800000227 dan NIM PPG-nya adalah 207111031. Dari program pendidikan agama Islam, rombongan belajar PAI 1.8. Saat ini mengikuti ujian kompetensi program pendidikan profesi guru dengan nomor uji atau daftar uji 20213066277. Saya ulangi, dengan nomor daftar ujian 20213066277. Video yang kami lakukan adalah implementasi daripada RPP dengan materi pokoknya lebih dekat kepada Allah dengan nama-nama yang indah. Adapun sub materi pada pertemuan ketiga yang kami ambil adalah Al-Asma'ul Husna As-Sami' wal Basir. Semoga kami pribadi dan seluruh peserta yang lainnya diberikan oleh Allah keberhasilan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas. Demikian, wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mantap, cakep. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu insya Allah. Baik, para santri, para siswa yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu supaya majelis kita diberkahi dan ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat dalam kehidupan kita, terutama terkait dengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Monggo. Hanif. Before we start, pray together to the God Allah. Please read Al-Quran from Al-Quran. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairil ilah wa jirillahi wa mardatihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi isra'li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Selanjutnya kakak minta kita memastikan semuanya hadir, dan kalau ada yang tidak hadir nanti tolong jelaskan keterangannya kepada ketua kelas untuk membacakan absennya satu persatu. Silakan sebutkan namanya. Ciko Bila. Hadir. Angelika Mesyamela. Hadir. Anggun Aliandri. Aulia Teresa. Hadir. Bayu Melanda. Hadir. Derliana. Sudah semuanya? Sudah? Ada yang tidak hadir, sayang? Siapa yang tidak hadir, sayang? Siapa namanya? Asyiqa Billah dengan Eca. Oke. Baik, kalau semuanya sudah di absen, materi kita pada hari ini adalah tentang Al-Asma'ul Husna, tapi masuk sifat yang lain. Yaitu apa, sayang?
As-Sami'u wal Basir. Apa sayang? As-Sami'u wal Basir. Pada pertemuan yang lalu apa sifat yang kita pelajari? Al-Alim Al-Khabir, ya. Al-Alim Al-Khabir. Ini adalah As-Sami' wal Basir. Sebelum ya kita masuk kepada terkait dengan materi ini, tujuan pembelajaran kita tentang As-Sami' wal Basir pada pertemuan kita saat ini, yaitu pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang apa itu makna As-Sami', apa itu makna Al-Basir. Ya, jadi kita akan membahas dulu penjelasan makna As-Sami' wal Basir. Baru selanjutnya, poin yang berikutnya adalah tentang perilaku orang yang mengimani asma Allah, As-Sami' dan Al-Basir, ya. Jadi kita akan bahas dua hal ini pada pertemuan ini. Baik, namun ya, setelah kita tahu tentang tujuan pembelajaran kita, hari ini kita akan nonton dulu sebuah kisah tentang Sayyidina Umar dengan penjual susu, ya. Ini cerita yang luar biasa, ya. Mencerminkan dari apa? Dari materi kita atau submateri kita, yaitu As-Sami' wal Basir. Nah, kepada adik-adik untuk memperhatikan dengan seksama, silahkan. Tafadhol. Kisah Khalifah Umar dan gadis penjual susu. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar wafat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Umar terkenal akan sifatnya yang bertanggung jawab kepada rakyat. Rasa tanggung jawab ini mendorong Khalifah Umar melakukan kunjungan ke rumah-rumah rakyat secara sembunyi-sembunyi agar Umar bisa tahu keadaan rakyat yang sebenarnya. Suatu malam, ketika ia melakukan kunjungan seperti biasa, ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di malam yang gelap dan sunyi tersebut, sedang terjadi perdebatan antara ibu dan anak perempuannya. Mereka sedang memperdebatkan tentang pencampuran air ke dalam susu yang akan mereka jual. Samar-samar, Khalifah Umar mendengar suara sang ibu memerintahkan anaknya, "Anakku, coba kamu tambahkan air itu ke dalam susu." Anaknya yang mendengar perintah sang ibu langsung menggelengkan kepala. "Ibu, saya tidak pernah mendengar Khalifah Umar melakukan hal seperti ini." Sang ibu yang terheran-heran langsung bertanya kepada anaknya, "Keteguhan Umar seperti apa yang kamu maksudkan, anakku?" Anaknya dengan yakin menjawab kepada ibunya, "Keteguhan hati untuk tidak mencampurkan air ke dalam susu, Ibu." Namun sayang, sang ibu masih bersikeras menyuruh anak perempuannya untuk mencampurkan air ke dalam susu yang akan mereka jual. Kemudian sang ibu berkata, Sudah, campurkan saja air itu ke dalam susu. Khalifah Umar tidak akan tahu perbuatan kita." Sang anak yang sudah memegang teguh ajaran agama dengan lembut berkata pada ibunya, "Ibu, sekalipun Khalifah Umar tidak mengetahui perbuatan kita, namun Allah Maha mengetahui perbuatan yang kita lakukan ini tidaklah benar." Mendengar perkataan anaknya tersebut, sang ibu langsung terdiam. Dia tersadar akan perbuatannya yang salah. Sementara itu, Khalifah Umar yang mendengar percakapan ibu dengan anak perempuannya merasa tersentuh. Keesokan harinya, ia menyuruh anaknya yang bernama Hashim untuk menemui gadis penjual susu. Sebelum anaknya pergi, Khalifah Umar berkata, "Hashim, pergilah ke suatu tempat. Di sana, kamu akan menemui gadis penjual susu. Jika engkau suka, jangan segan untuk mempersuntingnya. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan keluargamu." Tidak berapa lama kemudian, Hashim akhirnya menikahi gadis penjual susu, dan pernikahannya tersebut ia mendapat seorang anak perempuan yang di kemudian hari menikah dengan seorang pemuda bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan mereka, lahirlah anak bernama Umar bin Abdul Aziz yang kelak menjadi seorang khalifah yang mempunyai sifat adil dan sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa sudah seharusnya kita menjauhkan diri dari perbuatan curang, karena Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan kita.
Oke, tepuk tangan buat gadis penjual susu. Gimana menurut adik-adik, kisahnya inspiratif enggak? Hah? Oke. Gadis penjual susu ya. Dia sangat meyakini betul bahwasanya Allah Maha melihat atas segala sesuatu yang dilakukan. Nah, selanjutnya sayang, kita akan melihat video tentang bahan ajar kita. Kakak minta semuanya memperhatikan, mencermati, dan nanti kamu akan membuat kelompok ya, lalu mengkajinya dengan baik. Oke? Bisa diamati semua ya? Ya, baik, sama-sama kita saksikan. Bismillah, kita tonton bersama. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman. Ajar kita ada berapa dua nama Allah yang kita bahas pada hari ini sayang? As-Sami' wal Basir. Secara sekilas apa yang kamu tahu As-Sami' tadi? Maha mendengar. Yang kedua apa? Al-Basir apa? Maha melihat. Oke. Sebelum kakak bagi kalian kepada kelompok untuk membahas ini, kira-kira ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan tentang As-Sami' wal Basir? Ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau nanti bagi? Silakan sayang. Siapa namanya? Sebut dulu namanya sayang. Yulestri Melda. Apa siapa namanya? Yulestri Melda. Yulestri Melda. Melda, silakan. Apa pertanyaannya sayang? Padahal umat muslim sudah tahu bahwa Allah Maha melihat. Tapi mengapa masih banyak umat muslim yang mencuri dan berbohong? Sudah tahu Allah Maha melihat, tapi orang Islam masih suka mencuri dan berbohong. Cakep. Ya. Jawab nanti ya. Pertanyaannya tuh. Sekarang ada lagi bertanya. Monggo, Hanif. Mau bertanya apa sayang? Siapa namanya? Hanif. Apa pertanyaannya Hanif? Apakah Allah bisa mendengar suara hati? Apa? Apakah Allah bisa mendengar suara hati manusia? Apakah Allah bisa mendengar suara hati manusia? Ya, ini pertanyaan cukup menantang. Ada lagi, silakan pertanyaan, silakan. Nanti kamu bahas dan kamu jawab, diskusikan nanti. Ada lagi? Apa? Apakah Allah melihat perilaku kita yang kita sembunyikan? Apakah Allah melihat perilaku yang kita sembunyikan? Cuk, disembunyikan, nengok tak kira-kira Allah? Bagus. Baik. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok putra satu, kelompok putri bagi dua nih. Ini tidak adil nih kalau ditetak begini. Gimana nih caranya nih? 3 orang belakang masuk kelompok sini nanti ya.
1, 2, 3. Dari sini ke depan kelompok 2. Kita bagi jadi tiga kelompok. Paham ya? Menjadi tiga kelompok. Bisa dimengerti? Oke, baik. Kelompok yang pertama membahas tentang arti daripada as-sami' wal basir. Kelompok yang kedua membahas tentang perilaku orang yang mengimani nama Allah as-sami'. Kelompok yang ketiga membahas tentang perilaku orang yang mengimani apa tadi? Al-basir. Dan semuanya menyiapkan jawaban, ya. Yang pertama jawaban tadi yang putra menyiapkan jawaban yang pertama, yaitu tentang apa? Kenapa sudah mengimani Allah Maha melihat, ya, tapi masih berbuat dosa, mencuri dan berbohong. Kemudian kelompok 3 menjawab pertanyaan dia, adakah Allah melihat perilaku yang kita sembunyikan? Dan kelompok yang kedua tadi membahas pertanyaannya siapa tadi sayang? Hanif. Adakah suara hati kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Oke? Dalam kelompok ini kakak minta cuma waktu 5 menit, karena habis itu kita akan presentasi dan kita akan diskusi. Siap ya? Semangat tak kira-kira nih? Yakin tak kalau kalian cerdas-cerdas? Yakin, begitu. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Ya, silakan. 1, 2, 3, masuk sini ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok berapa sayang? Kelompok 2. Ini kelompok. Dan nanti ditulis nama kelompoknya ya sebelum presentasi. Saya mewakili teman-teman kelompok 3. 1, 2, 3. Oke? Bisa ya? Monggo, bismillah, kita mulai. Bentuk kelompoknya meja bundar. Oke, semuanya siap-siap untuk memaparkan, ya, memaparkan dari dan kakak nanti minta setiap kelompok menyebutkan apa dalil Al-Quran yang terkait dengan As-Sami' dan Al-Basir, ya. Baik, silakan kamu tentukan siapa yang akan menyampaikan. Kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 dulu ya. Oke, kalau kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ramdan, mewakili kelompok 1. Saya akan menjelaskan pengertian As-Sami'. As-Sami' yaitu Maha mendengar. Allah itu tahu apa yang kita ucapkan maupun lampau atau yang akan datang. Sesuai dengan firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 256. Perhatikan sayang, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Allah. Ya, artinya sayang, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, lanjut sayang. Walaupun apa yang kita ucapkan tersimpan di dalam hati, Allah pun masih tahu. Kenapa bisa begitu? Karena pendengaran Allah tak terbatas.
oleh ruang dan waktu. Allah Maha mendengar suara di seluruh alam semesta atau jagat raya ini. Allah sangat detail, seluruh suara tidak luput dari pendengarannya. Oke. Terus berikutnya apa? Itu mana as-sami kan? Mana al-basir siapa? Oke, tepuk tangan buat penjelas. Silakan sayang. Siapa namanya? Menjelaskan mana al-basir. Nama saya Muhammad Setia. Saya di sini akan menjelaskan untuk arti dari al-basir. Artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat apapun yang ada di alam semesta. Ini meski sangat kecil sesuatu, namun Allah tetap melihatnya. Allah Maha melihat apapun yang ada di langit dan bumi. Sekecil apapun perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia, tidak akan luput dari penglihatannya. Seperti tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Sadaqallahu azim. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke, jadi Allah Maha melihat yang kamu kerjakan. Lanjut sayang, penjelasannya sudah. Nah, terus siapa yang mau menjawab pertanyaan siapa tadi itu? Ya, dari kelompok 3. Mengapa manusia itu masih saja mencuri Iya. dan berbohong, padahal mereka itu sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat dan Maha mendengar. Ya. Itu karena seton yang selalu berbisik di telinga kita, Iya. yang selalu menghasut untuk berbuat kejahatan, Oke. seperti mencuri dan berbohong. Iya. Mengapa seperti itu? Karena iman seseorang itu belum kuat. Belum kuat. Iya. Gimana sayang jawabannya? Memuaskan enggak kira-kira? Oh, memuaskan. Belum, lanjut sayang, apa lagi sayang? Iya. Contohnya, misal Ferdi ini ada rasa sama Melda. Contoh. Umpamaan. Ada rasa suka lah. Biasa lah anak muda pubertas. Terus sayang. Ketika Ferdi itu ada rasa disembunyikan. Orang lain itu tidak tahu. Tapi hanya Allah yang Maha tahu. Oh, iya. Berarti ini judulnya cinta dalam gelap. Cinta dalam diam. Cinta dalam diam. Oke, sudah. Kita tepuk tangan. Ya, baik. Kelompok 2, silakan. Siapa yang mau menyampaikan sesuatu? Yang lain dengar. Kalau ada yang perlu dibantah, silakan. Ya. Ya, silakan, sayang. Sebutkan dulu namanya siapa, mewakili kelompok siapa. Misha Rizkarla mewakili kelompok 2 untuk menjelaskan perilaku beriman terhadap Al-Asma'ul Al-Husna As-Sami. Pertama, senantiasa memastikan ucapan yang disampaikan adalah perkataan yang baik dan bermanfaat. Karena bagi Allah yang terbesit dalam hati saja Allah Maha mendengar. Kedua, senantiasa peka terhadap informasi, sehingga sebagai orang muslim tidak boleh ketinggalan informasi terupdate. Dan terakhir, senantiasa selektif dalam mengambil informasi sehingga terhindar dari kebohongan atau hoax, atau terlepas dari segala informasi yang provokatif. Mendapatkan informasi terupdate, kita harus tahu dulu berita seseorang tuh benar apa tidak. Karena agar menyelisihkan atau itu hoax. Itu kan poin yang pertama tadi, selektif dalam berita. Apa contohnya, sayang? Apa contohnya? Apa sayang contohnya? Kalau misalnya ada informasi mengenai itu agama Islam, itu didengar, dikaji lagi. Oh, mengulang kembali kajian tentang agama Allah. Siapa lagu ada informasi terupdate gitu. Ya, bukannya update medsos, FBG, itu. Oh. Tentang agama Islam. Ya. Selain itu apa contohnya lagi? Ada lagi? Contohnya banyak loh dalam hal ini. Apa contohnya lagi, sayang? Misalnya kita kan punya
punya gadget tuh kan, punya Ya. HP. Nah terus tuh kita tuh nengok TikTok, scroll terus kan, scroll TikTok terus. Nah ada apa video-video terbaru. Nah kita tuh tahu, kita bikin vlog video itu gitu. Nah jadi tidak ketinggalan zaman. Jadi tahu mengikuti Zaman. ikuti zaman. Iya, Yang bukan- diikutin apa? Videonya atau apa? Tidak, misalnya Misalnya apa? Contohnya apa? Ayo. Misalnya ada salawat terbaru nggak? ya, Ada salawat terbaru. Misalnya kan kakak tuh bikin TikTok kan. Nah kakak tuh bikin TikTok salawat terbaru. Nah kami Ya, boleh ikut masuk. semua. Apa lagi, Seng? Apa lagi? Hah? Apa lagi contohnya? Yang update terbaru. Masalahnya tadi kamu nggak ngasih contohnya. Nah kan ya, kita tuh apa tuh ada ustadz jadwal ceramah Ya. di apa tuh namanya di medsos. Di medsos. Nah kita tuh tidak boleh ketinggalan satu jadwal baik Ya. karena apabila kita ketinggalan satu baik ilmunya tuh Ilmu jadi tidak bertambah. Oke. Jadi harus tahu jadwal. Oke, enggak apa-apa, enggak jadi salah. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, baik. Sekarang kelompok 2 sekarang menjawab tentang pertanyaan siapa tadi? Hanif, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenata Fanisa, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Hanif, yaitu apakah suara hati kita didengar oleh Allah? Allah itu maha mendengar apapun yang ada di alam semesta ini. Allah mendengar semua yang dikatakan oleh makhluknya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan lain-lain. Dan Allah mendengar apa saja yang terbesit dalam hati kita. Pendengaran Allah itu berbeda dengan pendengaran kita. Allah mampu mendengar apa yang kita katakan di dalam hati, sedangkan kita tidak bisa mendengar apa yang sedang orang lain katakan di dalam hatinya. Oke. Jadi Seperti tafsir. ya, seperti tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Ya, apa Yang artinya? artinya, dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Allahu Akbar. Jadi tahu ya isi hati ya, walaupun tidak disuarakan. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, nanti tinggal contohnya diperdalam nanti ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan saudari Zenata yang pertanyaannya apakah Allah melihat perilaku yang disembunyikan? Allah itu Al-Bashir yang artinya maha melihat. Mau sejauh atau sedalam apapun seorang hamba menyembunyikan perilaku baik dari keburukan atau kebaikan, Allah pasti akan mengetahui perbuatan tersebut. Karena Allah maha melihat selembut dan sekecil apapun. Apa saja yang Perhatikan terjadi ini jawaban. dan seluruh alam tidak luput dari kepantauan Allah. Contoh, ada seorang anak yang sedang kelaparan dan dia melihat ada sebuah kotak yang berisi nasi yang tidak sengaja tertinggal di atas kursi taman. Dan seorang anak tersebut mengambil kotak nasi tersebut tanpa berpikir panjang dan memakannya dengan lahap tanpa diketahui siapapun, dan dia tidak mengembalikan kotak nasi tersebut kepada pemiliknya. Jadi dari cerita tersebut, mau sejauh apapun dia menyembunyikan perbuatan itu, Allah tetap akan mengetahuinya, bahwa Allah itu Al-Bashir yang artinya maha melihat. Firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 16. Firman Allah surah At-Taubah 16. Jadi itu silakan. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan. Oke. Terus terkait dengan tugas pokok kita apa? Membahas perilaku Dari sini. perkenalkan dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Yulesya Mel Angelina. Saya mewakili dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang perilaku-perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Basir. Satu, yaitu senantiasa merenung akan kebesaran Allah SWT melalui jutaan peristiwa yang terjadi di seluruh alam ciptaan Allah SWT. Maksudnya, merenungkan kebesaran Allah yaitu merenungkan dan mengagumi ciptaan Allah SWT, seperti terjadinya peristiwa alam, keindahan alam, dan lain-lain. Oke, cakep. Senantiasa memandang segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita dengan cermat, sehingga kita peduli dengan segala apa yang terjadi. Maksudnya yaitu memandang keindahan alam, mencermati apapun yang ada di sekitar kita. Contohnya menjenguk orang yang sakit, sehingga tumbuh rasa peduli di dalam diri kita.
3. Selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri agar hidup kita jauh lebih terarah. Maksudnya yaitu selalu mengetahui kekurangan dan kelebihan di dalam diri kita supaya kita lebih bersyukur bahwasannya masih banyak orang yang kurang dari kita supaya hidup kita jauh lebih terarah. Ada tambahan dari kelompok 3 yaitu terkait dengan perilaku tadi ya. Apa sayang? Yaitu selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena Allah Maha melihat apa yang disembunyikan oleh makhluknya. Maksudnya, jika kita berbohong walaupun orang lain tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Contoh, ada seseorang mencuri uang di lemari temannya. Tidak ada satupun orang yang tahu, tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Tetapi Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi itu penjelasan. Jadi jawaban siapa yang kamu jawab tadi, Zeng? Zenata. Jawaban Zenata tentang apa? Dari apakah Allah melihat perilaku yang disembunyikan. Oke, apakah Allah melihat perilaku yang disembunyikan, ya? Baik. Selanjutnya, mari kita baca sama-sama sedikit ya. Kita baca sama-sama sedikit, ya. Ayat Allah yang terkait dengan As-Sami' dulu. Kita ambil yang apa? Yang ujungnya saja. Ya. As-Sami'. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Wallahu sami'un alim. Terus ayat yang berikutnya coba kita baca sama-sama. Allah basirum bima ta'malun. Ya. Baik, terima kasih kamu sudah memaparkan bahwasanya apa arti As-Sami' tadi, sayang? Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Pendengarannya tiada terbatas. Tidak bisa terhalang dengan apapun. Ya, sampai telapak kaki semut pun dalam Al-Qur'an Allah mendengar. Jadi kalau kamu menyembunyikan sesuatu dalam hati, tentu Allah pasti akan mendengarnya. Ya, tidak ada sesuatu di muka bumi ini lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kamu terdetik dalam hati. Tadi sudah dijelaskan oleh kamu. Yang kedua, Allah Maha Basir. Maha apa, sayang? Maha melihat. Tidak ada yang bisa kamu sembunyikan dari semua tindakan kita, tidak ada. Bahkan ada orang yang bersembunyi supaya tidak mati. Ya, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita sembunyi, ya mati pasti menemukan kita. Jadi malaikat Israel tidak pernah salah nyabut nyawa. Ya, walaupun kamu kamu nyamar-nyamar, Allah tahu. Ya, kata malaikat, ini dia orangnya, tidak salah. Nah, pertanyaan kamu tadi sebenarnya ya satu kesatuan. Apakah Allah menyembunyikan, bisa melihat penyembunyian kita? Apakah Allah apa, sayang? Ya, tahu isi hati kita. Nah, itu semua satu semua. Jadi tidak ada yang lepas dari Allah, tidak ada yang lepas dari pantauan Allah, dari penglihatan Allah. Nah, memang ada pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana orang yang tahu bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat, tapi kok dia masih berdosa, masih berdusta, masih mencuri, macam-macam perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita balik ke makna yang pertama tentang iman. Apa iman itu kemarin? Percaya, meyakini dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir, melakukan dengan perbuatan. Kalau ada orang baru tahu, itu belum percaya namanya. Ya, belum yakin. Maka benar jawaban Saldo tadi. Kalau ada orang tahu Allah Maha Basir, Allah Maha Sami, tapi dia melanggar, tanda kalau dia tidak meyakini itu. Ya, contoh adik-adik, nih sedikit saja. Kalau ada seorang suami, dia yakin betul istrinya ini ada di sebelah lagi dengar, dia kira-kira ganggu orang lain enggak? Nggak mungkin, karena dia tahu sebelah lagi ngintip, sebelah lagi dengar, ya kan? Tapi kalau dia tidak yakin ada siapa, ada istrinya, digombalinya semua perempuan, ya. Kau bidadari jatuh dari lemari, ya. Nah ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah,
perilaku as-sami, perilaku al-basir, perhatikan. Dari yang kamu paparkan tadi, itu salah satunya adalah apa? Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam hati-hati dalam berkata. Nah, tinggal secara terperinci terkait dengan as-sami untuk senantiasa peduli diantaranya ya. Sama itu semua, mendengar, selektif dalam berita. Nah, kemudian tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Yaitu tidak ketinggalan informasi. Nah, apa contohnya tadi? Yang disampaikan dia tadi sudah ada contohnya. Kira-kira apa lagi contohnya? Banyak contohnya. Tidak lepas dari keilmuan yang terbaru. Selalu mengkaji hasil penemuan-penemuan, hasil analisa. Karena pasti dalam dunia ini seperti disampaikan oleh kelompok 3 tadi, siapa namanya sayang? Febi, bahwasanya apa? Sekarang ini kan sudah aktif video segala macam, ada hal yang terbaru. Maka kita lihat ketika ada penyampaian ilmu, kajian sebuah analisa, pasti ada informasi yang terbaru. Bahkan aplikasi-aplikasi yang terbaru pun kita harus tahu. Ya, secara macam hal yang terbaru. Itu namanya apa? Kita tidak boleh ketinggalan informasi. Tapi ingat, informasi yang harus kita dapatkan adalah yang selektif, yang hati-hati, yang bermanfaat dan baik. Oke, ini satu hal yang luar biasa buat adik-adik semua ya. Jadi mudah-mudahan dari hasil belajar kita ini kita mengimani kata-kata as-sami, kita mengimani kata-kata al-basir. Mantap ya. Ada lagi yang mau didiskusikan dari as-sami wal basir? Oke, kalau tidak ada ya, maka kita nanti kakak akan bagikan sebuah lembar tugas. Nanti kamu kerjain ya dan kumpulkan. Ya, nih, silakan dibagi. Oke, sebelum ini nanti kamu akan kerjakan, nanti kumpulkan ya. Sebelum kamu kerjakan, kakak minta satu orang dari kelompok 3 menyimpulkan kajian kita, dan satu orang kelompok 2 menyimpulkan, satu orang dari kelompok 1 menyimpulkan. Silakan hasil kajian. Monggo. Ada yang berdiri membuat sebuah kesimpulan dari yang dipelajari. Ayo kelompok 3 silakan sayang. Ya, kesimpulan dari yang kita pelajari makna as-sami wal basir. Kelompok 2 silakan, kelompok 1 silakan. Ayo. Perkenalkan, nama saya Aulia Nasa. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Ya. Yaitu kesimpulannya dari Asmaul Husna, as-sami dan al-basir adalah kita harus menjaga pembicaraan kita. Jangan bilang kotor-kotor lagi. Jangan kotor-kotor lagi. Dan jangan ngegibah orang lagi. Jangan ngegibah orang lagi. Nah, kalau soal al-basir, kita jangan pernah mengambil barang orang walaupun kita memang benar-benar membutuhkannya. Membutuhkan. Yang mesti kalau membutuhkan ngapain? Minjem. Kita harus meminjam terlebih dahulu. Atau minta. Ya. Oke. Ada lagi? Itu. Sekian. Ya, sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok kedua. Ayo, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya menyimpulkan kalau kita tuh harus berhati-hati dalam berbicara dan berhati-hatilah dalam bertindak karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Oke. Maha mendengar, Maha. Oke, baik. Intinya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Oke, silakan. Yang putri, yang putra. Ayo, apa? Saldo. Kita itu harus selalu berbuat baik. Berbuat baik, harus selalu berbuat baik. Tidak boleh mencuri dan berbohong karena Allah itu Maha mengetahui dan Maha melihat. Oke. Sesungguhnya sudah, apa lagi? Dah, oke. Ya, baik, dengar kakak dulu sini. Merangkum dari apa yang kamu sebut tadi, intinya hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus selalu husnuzon, harus punya prasangka baik, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia, ya. Dan dalam lingkungan yang orang lain lihat atau tidak, maka kita harus meyakini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Inilah kajian kita, baik adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan kakak dulu sini, bahwasanya kita akhiri majelis kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan baca sama-sama. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Glory of praise be to Allah. Please read Holy from Al-Quran. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sip. Oke, perhatikan kakak dulu. Ya, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.